Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Pratama dari kelas 10-3 akan mengerjakan dan menjelaskan dari soal ulangan harian kimia. Nah, pertama-tama soalnya itu adalah suatu senyawa tersusun atas 39% massa karbon, 6% massa hidrogen, dan sisanya massa oksigen. Jika diketahui tuan senyawanya tersebut adalah 180. Dan kita disuruh menentukan rumus empiris dan rumus molekul dari AE, C12, O16, dan H1 dan nih, dan kita jawab. Pertama-tama kita harus hitung molekul masing-masing unsur. Nah, pertama-tama itu ada molekul C 39 gram dibagi 12 gram. Molekul H 6 gram dibagi 1 gram. Molekul O 55 gram dibagi 16 gram. Nah, per molekul semua nih. Dan sama dengan 3,25 molekul. Yang ini jadi 6,00 molekul. Dan yang ini menjadi 3,4375 molekul. Nah, yang kedua, bagi semua dengan nilai terkecil. Nah, di sini kan nilai terkecilnya 3,25. Jadi kita harus dibagi dengan 3,25 juga. Nah, jadi molekul C itu 3,25 dibagi 3,25. Molekul H 6,00 dibagi 3,25. O 3,4375 dibagi 3,25. Nah, ini hasilnya 1,00, 1,846 disederhanakan jadi 1,85, 1,058 disederhanakan jadi 1,06. Nah, karena di angka H 1,85 dan O 1,06 bukan bilangan bulat, cari perkalian yang bilangan bulat namun databasan sering dibulatkan. Periksa apakah ada rumus sederhana yang cocok rasio mendekati 1:2:1 misalkan. Lihat pembulatannya. Terus jika kita ambil rasio empiris CH2O, perbandingan idealnya 1:2:1. Nah, CH2O memberi persen kira-kira C 40% dan H 6,67%, O 53,33%. Mendekati data 39 banding 6:55 yang diberikan data dibulatkan. Nah, jadi rumus yang paling masuk akal itu kan ini apa? Nah, CH2O ini rumus yang paling masuk akal. Nah, terus kita harus hitung massa relatif. Rumus empiris. Nah, start CH2O MR CH2O dan sama dengan 12 tambah 2,1 tambah 16 sama dengan 30. Nah, terus diketahui MR molekulnya 180. Nah, kan ya tadi ini di soal. Ini udah ada di soal. Nah, ingin dibandingkan 180 dibagi 30 sama dengan 6. Nah, berarti faktornya itu 6. Nah, rumus molekul CH2O dikali 6 jadi C6H12 dan 6. Dan jawabannya adalah rumus empirisnya itu adalah CH2O dan rumus molekul C6H12O6. Nah, ini. MR-nya sama dengan 180 ya tadi di sini. Jadi jawabannya ini rumus empiris CH2O dan rumus molekul C6H12 dan O6. Nah, ini jawabannya nomor 1. Nah, dilanjutkan nomor 2. Nah, jelaskan cara pemberian nama pada senyawa benar berikut. A N2O5 A12 S3 dan jelaskan cara penentuan rumus pada nama senyawa timah 2 klorida. Nah, di sini jawabannya adalah jika senyawa kovalen antara dua non-logam, gunakan prefiks numerik mono, di, tri, dan tetra, penta, dan seterusnya. Untuk menyatakan atom tiap unsur, akhiri nama atom kedua dengan akhiran ida. Contohnya itu adalah karbon dioksida. Nah,
Jika atom pertama jumlahnya satu biasanya mono, sering dihilangkan CO sama dengan karbon monoksida, namun karbon monoksida tetap memakai mono pada O. Jika senyawa ionik antara logam dan non-logam, sebutkan nama kation logam. Nah, dulu lalu nama anion non-logam dengan akhiran ida. Untuk logam dengan lebih dari satu bilangan oksidasi, tuliskan bilangan oksidasi dengan angka Romawi dalam tanda kurung Mis besi 2 timah 4. Tidak dipakai prefiks numerik pada senyawa ionik. Nah, jadi A-nya itu adalah ini kan N2O5. Nah, unsur N-nya nih non logam dan O-nya juga non logam, senyawa kovalen. Nah, jumlah N itu kan ini 2 nih. Jumlah N-nya itu kan 2 ya. Nah, terus di nitrogen atau jumlah O-nya itu 5. Nah, habis itu bisa jadinya ini jadi pentaoksida, digabungkan di nitrogen pentaoksida atau aku di nitrogen pentaoksida. Nah, ini untuk yang pertama, ini yang A. Nah, terus yang B juga itu ada AI2 dan S3. Unsur AI aluminium logam dan sulfur non logam senyawa ionik. Nama kation dulu aluminium anion sulfida, akhirannya ida, tidak pakai prefiks, jadi aluminium sulfida. Nah, ini yang B. Nah, jadi sekarang kita untuk yang C ya. Penuntut dari timah 2 klorida. Nah, timah 2 berarti SN bilangan oksidasi plus 2 SN2+. Nah, terus kita klorida berarti ion Ci. Nah, Ci-. Nah, terus kenapa bisa jadi kayak gini? Karena susun rumus netral SN2+ plus Ci 2 plus Ci butuh 2 Ci agar netral, rumus SN Ci plus 2. Nah, terus langkah tentu. Nah, jadi ini. Nah, di akhirnya tuh ini. Nah, jadi SN2 plus C12 min sama dengan 0. Karena tentukan muatan anion atau min ide, kemudian padankan jumlah sehingga muatan jadi 0. Nah, itu. Terus untuk nomor 3. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 itu adalah ini soalnya jelaskan cara menyetarakan reaksi berikut. Ba dalam kurung OH itu kurung 2 ditambah plus P2O5 menjadi Ba3PO4 2 plus H2O. Nah, kita jawab ya. Nah, langkah awal itu kita ini buat persamaan berdasarkan jumlah unsur. Nah, di sini ada Ba A jadi 3C, P2B sama dengan 2C, B ini karena B-nya jadi C tuh, B-nya jadi C, A2D, A-nya jadi D. Nah, dari kiri itu A titik 2 atau A kali 2 dari OH2 ini ya, dari ini, dan B ditambah B titik 5 atau B ke 5 dari P2O5. Nah, ini dari ini ya. Nah, terus ini kan dari P2O5 ya tadi ya. Nah, ini nah di situ kita C8 tambah 1. Nah, terus habis itu kita sub. Nah, di situ dari mana ada ini nih, dari H2O yang D1 ini. Nah, terus substitusi B, C dan D A ke persamaan O2A ditambah 5C sama dengan 8C ditambah A, jadi A nya itulah 3C. Dari A 3C dan D sama dengan AP nilai kecil C sama dengan 1, A 3B 1,3, B sama dengan 1,93. Nah, yang kalau mau seimbang tuh yang awalnya 3BA OH2 ditambah P2O5 jadi BA3 PO4 2 ditambah 3H2O. Nah, ini nomor 3. Ini nomor 4. Jelaskan cara konfigurasi elektron menurut bar pada atom.
119, 50, dan 14. Nah, dan tentukan nomor massa, nomor atom, proton, neutron, elektron. Nah, mari kita jawab. Nomor massa itu kan A. Nah, A-nya itu ini 119. Nomor atomnya itu 2, itu kan 50. Terus jumlah protonnya itu kan Z 50. Z itu ini sama aja. Jumlah neutron itu A dikurangi Z, berarti 919 dikurangi 50 sama dengan 69 neutron. Jumlah elektron itu Z sama ini 50 elektron, jumlah neutron itu Z-nya ini. Terus kita sadakan jadi KLMNO, jadi K N sama dengan 1, L N sama dengan 2, M N sama dengan 3, N sama dengan 4, O N sama dengan 5. Nah, ini hasilnya. Nah, ini sisa 50 dikurangi 2 ditambah 8. Nah, tambah ini 2 tambah 8 tambah 18 tambah 18 sama dengan 4. Nah, jadi konfigurasi menurut bar 28, 18, 18, 4, total 50 elektron. Nah, ini elektron ini yang O nih. Nah, itu nomor 5. Jelaskan cara konfigurasi elektron pada subkolit dari atom berikut. 107 Ag+. Nah, jawabnya KR 4D 10 5S1. Nah, karena ini 5S1 ini mudah hilang atau mudah mudah jatuh atau mudah hilang gitu. Terus jadi KR 4D6. Nah, kalau kita sederhanakan jadi 1S sampai akhir, nah jadi seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, atau disingkat menjadi KR4D10. Nah, sekian dari saya, Fadli Pratama dari kelas 10-3. Bila banyak salah, mohon dibantu diperbaiki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatlah sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.